Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran telah memberikan isyarat berkaitan dengan berbatuan dan unsur logam yang terdapat pada lapisan bebatuan pembentuk bumi. Di antaranya, Al-Quran menyebutkan tentang pembentukan warna pada bebatuan yang terdapat di lapisan bumi yang tertutup batu yang mempunyai pengaruh pada warna logam yang dikandungnya. Berdasarkan Al-Quran, pembentukan warna-warna bebatuan disebabkan oleh reaksi kimia seperti larutan air, cairan, zat hidrat dan zat asam karbon dan seterusnya. Dalam surat Fahir ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah kamu melihat bahwa kesannya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam macam jenisnya, warnanya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dari terbentuknya gunung yang berwarna putih atau merah adalah air, dan ini adalah syarat bahwa air mempunyai pengaruh dalam reaksi kimia yang menyebabkan warna pada bebatuan dan tambang." Dalam bagian lain, Al-Quran memberikan isyarat pada surah Al-Hadid ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat." Ayat ini menyebutkan salah satu unsur terpenting yang terdapat pada lapisan bebatuan yang ada di dalam bumi, yaitu unsur besi. Berdasarkan penelitian para ahli, pembentukan unsur besi mustahil terjadi di dalam perut bumi karena dalam pembentukannya ia membutuhkan energi yang banyak dan sulit tersedia di dalamnya, karena mereka menyimpulkan bahwa unsur besi telah terbentuk di planet lain yang di dalamnya tersedia energi. Kemudian unsur besi ini dibawa atau dipindahkan ke bumi dengan satu mekanisme yang tidak diketahui secara pasti. Cara ungkapan Al-Quran dengan menggunakan kata "kami turunkan" menjelaskan peristiwa turunnya unsur besi ini karena turunnya sesuatu yang tidak mungkin terjadi kecuali dari daratan tinggi ke daratan rendah, dan tingkat ketinggian dan kerendahan itu tidak lain melainkan tingkat ketinggian dan kerendahan energi yang dibutuhkan dalam pembentukan unsur besi. Al-Quran dalam bagian lain menyebutkan fenomena alamiah lain yang berkaitan dengan lapisan bebatuan, yaitu apa yang biasanya disebut dengan lempengan tektonik. Dalam surat At-Tariq ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bumi yang mempunyai rekahan." Peristiwa rekahan yang terjadi di kulit bumi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat terjadi karena lipatan yang terjadi pada lempengan tektonik yang membentuk struktur bumi, di mana lipatan ini berpengaruh kepada terbelahnya lapisan bebatuan yang ada di perut bumi dan terbentuknya lubang besar sehingga tercipta palung besar yang membentuk lautan dan samudra. Contohnya palung yang terdapat di Laut Merah yang berasal dari lubang besar di daratan Afrika. Tunjuk lain yang disampaikan Al-Quran dan berkaitan dengan lapisan bebatuan yang terdapat di bumi adalah penjelasan tentang bagaimana ketebalan lapisan bebatuan tersebut. Berdasarkan pengamatan para ahli geologi dan geofisika, kesimpulan yang diambil menyatakan bahwa ketebalan yang terdapat pada bebatuan dan di bagian inti bumi lebih besar daripada yang terdapat pada bebatuan di bagian kulit bumi, karena berat bumi terletak di intinya, bukan di kulitnya. Dan penelitian para ahli juga memberi petunjuk bahwa bumi bisa menumpahkan isinya yang terdiri dari bebatuan besar ketika terjadi letusan gunung atau gempa yang dahsyat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zilzalah ayat 1 dan 2, "Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan bahan berat yang dikandungnya." Hakikat ilmiah pertama yang terdapat dalam ayat ini di atas adalah ketebalan lapisan bebatuan di bagian inti bumi dibandingkan dengan lapisan bebatuan yang terdapat di kulit bumi. Hakikat yang kedua adalah gelombang gempa yang dahsyatnya dapat menyebabkan bumi mengeluarkan kandungan batu-batu besar yang terdapat di dalam permukaan bumi. Selanjutnya, selain beberapa hal yang telah disebutkan di atas,
kita mendapatkan Al-Quran membicarakan beberapa petunjuk lainnya berkenaan dengan terdapat lapisan air yang terdapat di antara lapisan berbatuan. Pembentukan bumi bersama dengan lapisan udara yang terletak pada celah-celah di sekitar lapisan bebatuan yang ada di lapisan air ini juga tersedia dalam jumlah yang lebih banyak di lautan, samudra dan sungai, sehingga membentuk permukaan air yang mengelilingi semua permukaan bumi. Fungsi dari air ini sangat esensial sekali karena ia adalah salah satu unsur penting yang menyebabkan keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Air bermanfaat membantu tumbuh-tumbuhan dalam berkembangnya untuk menghasilkan bahan makanan yang dimanfaatkan oleh hewan dan manusia. Ia juga bermanfaat dalam setiap proses kehidupan bagai segenap makhluk hidup yang terdapat di muka bumi ini. Berdasarkan penelitian geologi, unsur air terbentuk setelah terlepasnya bumi dari matahari dalam bentuk gumpalan gas yang memiliki tingkat panas yang sangat tinggi. Kemudian bumi setelah melakukan proses tertentu menjadi dingin dan akibat menghasilkan lapisan bebatuan, gas dan air di dalamnya. Karena dikatakan bahwa air yang planet bumi berasal dari bumi itu sendiri. Al-Quran sejak 14 abad yang lalu telah mengisyaratkan hal ini dalam surah An-Naziat ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia memancarkan daripadanya bumi, mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Selanjutnya dalam bagian lain, Al-Quran menjelaskan tentang proses air terdapat di samudra dan lautan yang berubah dalam bentuk cairnya ke dalam bentuk uap atau awan yang selanjutnya berubah menjadi tetesan air berupa hujan yang diturunkan ke bumi sehingga terbentuk sungai-sungai dan saluran-saluran air yang menyimpan air tawar sebagai dari air hujan ini meresap ke dalam perut bumi dan berkumpul menciptakan sungai-sungai yang terdapat di dalam perut bumi atau naik ke arah permukaan bumi dalam bentuk sumur dan mata air. Hakikat ilmiah ini menjelaskan oleh Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kamu melihat bahwa Allah menggerakkan awan kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan surah An-Nam dan dalam surat An-Nam ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Yang dimaksud dengan menurunkan air untukmu dari langit adalah turunnya hujan dari awan ke permukaan bumi untuk menghidupkan bumi sehingga ia dapat mengeluarkan berbagai tumbuhan dengan buah-buahnya yang beraneka ragam, sejenis dan warnanya.